Pemirsa, tim penasehat hukum Verdi Sambo bacakan eksepsi dalam sidang dakwaan atas pembunuhan Brigadir Joshua. Temuan apa yang berhasil terkuak? Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, 3 bulan lebih pasca pembunuhan Brigadir Joshua, sidang perdana terdakwa Verdi Sambo dan 3 terdakwa lain akhirnya hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan terungkap Richard Eliezer tidak menolak ketika Verdi Sambo memerintahkan untuk menembak Brigadir Joshua. Terdakwa Verdi Sambo otak pembunuhan berencana Brigadir Joshua akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Butuh waktu 3 bulan lebih dari awal pembunuhan terjadi hingga akhirnya para tersangka disidangkan. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan kronologi pembunuhan dalam dakwaan Verdi Sambo. Dalam dakwaan terungkap, Richard Eliezer tidak menolak ketika Verdi Sambo memerintahkan untuk menembak Brigadir Joshua. Dakwaan ini membantah klaim Verdi Sambo sebelumnya melalui kuasa hukum yang menyebut tidak memerintahkan Eliezer menembak korban. Tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan menyatakan peran Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Karena kalau terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebelum memerintahkan Eliezer, Verdi Sambo lebih dulu meminta Ricky Rizal ajudannya untuk menembak Brigadir Joshua. Namun Ricky Rizal mengaku tidak kuat mental penembakan terhadap korban dilatar belakangi kemarahan Verdi Sambo yang beralasan korban Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati istrinya di Magelang, Jawa Tengah. Selain Verdi Sambo, 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati istri Verdi Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini juga menjalani sidang perdana. Sementara itu, Richard Eliezer akan menjalani sidang perdana Selasa besok, sedangkan sidang 6 personil Polri dalam kasus pidana perintangan penyidikan digelar hari Rabu mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Endra Zulfan mengatakan pengamanan sidang Verdi Sambo CS di Jakarta Selatan dijaga sebagaimana mestinya sidang pidana. Tak kurang dari 300 personel dikerahkan untuk mengamankan gedung PN Jakarta Selatan termasuk lalu lintas di sekitarnya secara situasional. Ya, hari ini Polda Metro Jaya memake-up Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka pengamanan sidang perdana saudara Verdi Sambo terkait kasus Duren 3. Kemudian kita hari ini menurunkan kekuatan pengamanan sejumlah 323 personil. Ini terdiri daripada anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian juga ada dari Polda Metro, kemudian juga ada dari unsur TNI, kemudian Satpol PP, termasuk juga dari unsur pengamanan dalam atau PAMDAL dari PN Jakarta Selatan ini yang berjumlah 18 orang. Karena jumlahnya ini kurang sehingga pihak pengadilan negeri meminta bantuan kepada kepolisian dalam rangka mengamankan jalannya sidang ini karena memang sidang ini diperkirakan mendapat perhatian publik yang begitu besar. Adakah pengamanan sidang perdana kali ini mungkin dikerahkan Ya, kita dalam rangka pengamanan kali ini kita menyiapkan sistem ring 1 di tempat ruang sidang, kemudian ring 2 di luar tempat sidang, dan ring 3 di seputaran pengadilan negeri Jakarta Selatan ini untuk mengantisipasi adanya katakanlah unjuk rasa dari kelompok tertentu dan sebagainya. Ini kita siapkan. Kemudian anggota yang melaksanakan pengamanan hari ini seluruhnya tidak menggunakan senjata. Jadi di dalam PN ini tidak ada anggota kepolisian yang bersenjata. Jadi kita
juga tidak ingin mengganggu jalannya peradilan yang ada di sini, kemudian juga kepentingan pengadilan yang lain, tentunya juga kita tidak ingin mengganggu, sehingga Polri tentunya bersikap humanis dalam pengamanan kali ini juga. Kemudian juga perlu saya tegaskan juga bahwa kepolisian tidak memberikan perlakuan khusus terhadap saudara Ferdy Sambo dalam persidangan kali ini, ya. Kita serahkan kepada sistem peradilan yang ada, karena yang bersangkutan sudah bukan polisi lagi, kemudian juga sudah berstatus sebagai terdakwa ya dalam persidangan ini. Kita serahkan kepada mekanisme sistem peradilan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya sidang perdana tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, kita bergabung bersama Camar Haenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Camar, apa saja poin menarik yang disampaikan dalam persidangan? Ya baik, selamat malam April dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari pertama untuk peradilan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua Nofriansyah Huta Barat yang dibunuh oleh mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Dan tadi baru saja berakhir untuk pembacaan dakwaan terhadap Putri Chandrawati, yakni istri dari Ferdy Sambo yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan ini. Tadi Putri Chandrawati juga didampingi oleh kuasa hukumnya Febri Diansyah, dan poin-poin yang berkaitan dengan kasus ini adalah Putri Chandrawati ini juga sudah secara terbukti turut andil dalam membunuh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan untuk pembacaan eksepsi sendiri ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 7 malam ini. Sementara sebelumnya untuk eksepsi ataupun juga nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo ini juga sudah disampaikan oleh Sar Mauli Simangunsong, yang mana menilai jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat dalam menguraikan sejumlah permasalahan dan juga perkara beserta dengan rangkaian peristiwa, dikarenakan menurut pihak dari Irjen Pol Ferdy Sambo ini mengatakan bahwasanya beberapa peristiwa yang diungkapkan dan juga dijelaskan oleh jaksa penuntut umum ini hanya bersandarkan pada satu saksi saja, sehingga ini dinilai tidak independen dan juga tidak adil. Adapun Ferdy Sambo juga meminta jaksa penuntut umum untuk membatalkan dakwaan dan juga membebaskan dirinya. Dan dapat kami sampaikan tadi fakta-fakta persidangan dari Irjen Pol Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam yang membunuh Brigadir J. Ini adalah Brigadir J sebelumnya sempat ditembak 4 kali. Sebelum ditembak oleh Irjen Pol Ferdy Sambo, ini memerintahkan Baradae untuk menembak 4 kali di sekujur badan dari Brigadir J, yang mana pada saat itu untuk tewasnya Brigadir J adalah tembakan yang dilakukan langsung oleh Irjen Pol Ferdy Sambo tepat di belakang kepala Brigadir J, menembus ke area hidung. Kemudian juga Ferdy Sambo diketahui juga memberikan ponsel untuk 4 ponsel kepada 3 ponsel maksud kami kepada Baradae, kemudian juga RR dan juga KM, dan juga memberikan uang masing-masing untuk RR dan juga KM sebesar 500 juta rupiah dan juga 1 miliar untuk Baradae, dikarenakan sudah membantu untuk membunuh Brigadir J, yang mana dalam dakwaan juga disampaikan bahwa uang tersebut diambil kembali dan dijanjikan akan diberikan pada bulan Agustus untuk menunggu situasi aman. Kemudian dapat kami sampaikan tadi beberapa poin yang berkaitan dengan obstruction of justice, yang mana Irjen Pol Ferdy Sambo ini dinilai menghalang-halangi untuk penyelidikan kasus ini. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dan juga sudah melihat bagaimana dakwaan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo yang memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kembali rekaman CCTV yang sudah diberikan kepada Polres Jakarta Selatan pada saat itu, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghapus serta merusak file CCTV agar tidak diketahui oleh penyidik. Dan Ferdy Sambo juga dikenakan dengan dakwaan pasal 49 jungto pasal 33 yang berkaitan dengan informasi dan juga transaksi elektronik, sehingga dapat kita lihat bahwa sejumlah fakta-fakta yang ada ini menjadi untuk merevisi beberapa fakta yang sebelumnya terjadi, seperti salah satunya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dan juga penyidik sebelumnya bahwa rekaman CCTV ini rusak, padahal ini dirusak secara sengaja oleh Irjen Pol Ferdy Sambo melalui anak buahnya. Dan dapat kami sampaikan nantinya juga akan ada pembacaan dari dakwaan terhadap
Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf selaku supir dari Irjen Pol Verdi Sambo. Sementara demikian, April kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa kasus ini bermula dari peristiwa di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Beberapa poin peristiwa di Magelang yang disebut antara lain keributan antara Brigadir Joshua dengan Kuat Ma'ruf, serta 15 menit Putri dan Joshua. Dan Putri menelpon Verdi Sambo sambil menangis. Berikut petikan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Rudi Irmawan. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Candrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candrawati untuk melapor kepada terdakwa Verdi Sambo SH MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Verdi Sambo SH MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Verdi Sambo SH MH bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Verdi Sambo SH MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Verdi Sambo SH MH menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Verdi Sambo SH MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan. Jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Terdakwa Verdi Sambo SH MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Ya, dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Verdi Sambo yang mendapat laporan Putri bahwa Joshua berbuat kurang ajar, merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Berikut kutipan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sugeng Haryadi. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46, sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf. Masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf.
langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.